hakim. Pernah lah beberapa kali kita ada argumen, masih argumen sehat lah. Itu bukan kata-kata antara suami istri, itu kayak tekanan psikis sih. Menyembunyikan yang benar kau katakan tidak, dan kan itu juga kan ada timbangannya. Sidang gugatan cerai antara Inara Rusli dengan Virgon kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam sidang yang beragendakan pembuktian, Inara yang ditemani ibunda dan kuasa hukumnya membeberkan sejumlah barang bukti. Di antaranya ialah chat kasar Virgon terhadap dirinya. Tidak hanya itu saja, terungkap pula jika Virgon diduga sangat keras dan kerap menghukum dalam mendidik anak-anaknya. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemarin, sidang lanjutan cerai Inara Rusli dengan Virgon kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sidang perceraian itu sendiri beragendakan pembuktian penggugat, dalam hal ini Inara. Inara ditemani kuasa hukumnya membeberkan sejumlah bukti yang cukup mencengangkan yang selama ini tidak diketahui publik. Bagaimana tidak, Virgon yang selama ini dikenal mellow dan romantis di atas panggung lewat lagu cinta yang dinyanyikannya, ternyata mempunyai perangai yang kasar. Hal itu diungkap Inara saat membeberkan chat percakapan antara dirinya dengan Virgon. Dari isi chat percakapan tersebut, barulah diketahui jika isi percakapan antara Inara dan Virgon bukanlah percakapan layaknya seorang istri dan suami. Sebab chat percakapan Virgon tergolong kasar dan tidak bermoral, hingga Inara merasa psikisnya tergores atas ucapan-ucapan Virgon. Setidaknya itulah yang dibeberkan Inara di pengadilan. Silakan menuju layanan kasir nomor antrian A3. Silakan menuju layanan kasir nomor antrian A3. Silakan menuju layanan kasir. Apa ada perkembangan terkait dengan gugatan saudara? Perkembangan baik atau ketemu atau sampai hari ini? Sampai hari ini kita berdua buat untuk meneruskan proses perceraian. Baik, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dipersilakan. Oke, terima kasih pagi. Menyembunyikan yang benar kau katakan tidak, dan kan itu juga kan ada timbangannya. Nanti aja itu di sidang berikutnya. Agenda persidangan hari ini adalah bukti-bukti tertulis ya dari pihak penggugat. Barusan sudah dilaksanakan penyampaian bukti-bukti tertulis, dan dari daftar bukti yang disampaikan ada sekitar 50-an, 52, 51 gitu. Tapi yang baru disampaikan hanya sepertiganya, dan mayoritas percakapan WhatsApp. Tidak berapa bukti terkait dengan chat personal Inara dengan pihak tergugat dan beberapa pihak, dan bukti yang lainnya tidak begitu. Ya capek sih, kayak kapan selesainya, pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru keputusan supaya jelas lah status kita juga nggak status quo,
Dalam persidangan kali ini, Inara tampak berbeda dengan persidangan sebelumnya yang lebih banyak diam daripada bicara. Tapi kali ini Inara seperti tak terbendung. Setidaknya ada 52 bukti yang diserahkan Inara ke majelis hakim, meski hanya baru sepertiganya yang ia ungkap untuk memuluskan niatnya bercerai dari Virgon. Salah satu bukti yang tak kalah mencengangkannya yang dibawa Inara ialah sebuah kunci. Tidak sedikit yang menyinggung jika kunci yang diperlihatkan kuasa hukum Inara itu ialah kunci borgol. Saat disinggung terkait hal itu, Inara hanya menjawab pendek, yakni terkait hak asuh anak. Dari situlah tidak sedikit yang bertanya-tanya mengenai Virgon yang dikabarkan keras dalam mendidik anak-anaknya. Apakah Virgon gemar menghukum anaknya dengan memborgolnya sebagai hukuman? Hanya Inara yang mampu menjawabnya. Kunci yang tadi itu? Enggak, itu. Apa itu termasuk ke pembuktian atau kunci gimana? rumah. Enggak. Kunci rumah. Kunci lemari. Enggak. Kebenarannya gimana sih? Enggak ada kade. Enggak ada. Nah, cuma biar pengadilan aja, nanti biar Pak Hakim aja menilai. Alat bukti berupa kunci yang dibawa Inara kini benar-benar menjadi misteri. Apa yang sebenarnya terjadi pada Inara dan anak-anaknya? Meski samar dan berkabut, belakangan mulai terungkap beredar kabar jika Virgon keras dalam mendidik anak-anaknya. Jika dugaan itu benar adanya, maka apa yang selama ini diungkap Eva Manurung perihal menantunya Inara yang mudah emosi hingga anak-anaknya terkena dampaknya patut dipertanyakan kembali. Mengingat dalam berbagai pemberitaan, Virgon dikabarkan keras terhadap anak-anaknya hingga kerap terlibat percekcokan dengan Inara. Lantas, seperti apa tanggapan Inara mengenai kabar tersebut? Udah capek. Udah capek saya ngomong kayak gitu. Ya, orang tua, namanya orang tua ya kan, bukan malaikat, jadi ya mungkin ada tempo-tempo orang lagi down, lagi hilaf, lagi emotional breakdown. Ya aku sih maklumin aja. Menyembunyikan yang benar kau katakan tidak. Dan kan itu juga kan ada timbangan ya. Pernah lah beberapa kali kita ada argumen, ada ya refleks. Tegas, dia orangnya tegas. Kalau udah hilaf-hilaf ya namanya juga orang manusia. Kalau aku sih lebih ke tegas. Cara Virgon yang diduga keras dan kerap menghukum anak-anaknya mengejutkan banyak pihak. Tentu saja tidak sedikit yang menyayangkan cara Virgon mendidik anak-anaknya yang dibarengi dengan tindakan hukuman. Meski kabar tersebut masih dugaan, rasa sesal dan kesal dirasakan kebanyakan orang atas tindakan Virgon tersebut. Lantas, apa dampaknya bagi perkembangan sang anak jika dididik dengan keras yang kerap diberikan hukuman? Berikut penjelasan psikolog. Segala bentuk kekerasan dalam bentuk fisik, secara verbal maupun secara bentakan, teriakan, pukulan tentunya tidak dapat dibenarkan ya. Anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi dalam hal ini kalau kekerasan terjadi di usia anak-anak itu usianya 0 sampai 18 tahun, itu berhak untuk bisa dilaporkan kepada Kementerian Perlindungan Anak. Dan juga kita juga tahu ada di Polres ya, Polsek, Polri itu yang kita bisa punya bagian di mana perlindungan perempuan dan perlindungan anak itu bisa dilaporkan. Jadi tidak ada kekerasan yang dibenarkan dalam tumbuh kembang seorang anak. Hukuman dengan cara diborgol, walaupun ini masih diduga, perlu dibuktikan, tentunya tidak bisa dibenarkan ya. Hukuman dengan cara kekerasan secara fisik, apalagi dengan cara borgol seperti ini, mungkin kalau dianggap sebagai permainan, main-main, tetapi di dalam dunia anak ini bukan dunia bermain-main, apalagi kalau diberikan bukan dalam konteks manipulative play atau imaginative play.
Karena ada beberapa jenis permainan soliter, paralel, imajinatif. Kalau sedang dalam konteks bermain imajinatif, dalam arti ada mungkin yang menjadi penjahat, ada yang menjadi polisi, ada lalu menjadi petugas lainnya, lalu diborgol. Kalau bentuknya bermain, bukan dalam bentuk hukuman, anak-anak mungkin masih bisa memahami. Tetapi kalau karena dia berbuat satu kesalahan, emosi orang tua yang dibawa di situ, lalu menakuti atau mengancam atau memberikan hukuman dengan bentuk memberikan borgol, tentu saja tidak bisa dibenarkan. Kalau menurut saya menjadi orang tua itu menjadi satu proses alamiah yang biasa dilakukan orang. Jadi tidak ada persiapan menjadi orang tua, tidak belajar dulu ilmu parenting. Jadi karena usianya sudah sampai, sudah dianggap mampu, mandiri, lalu memutuskan untuk menikah dan punya anak. Tetapi ilmu parenting yang tidak punya ini, sehingga anak-anak begitu dilahirkan di dalam keluarga ini, tidak mampu membesarkan anak-anak sehingga kekerasan ini terjadi. Kalau saran saya adalah sebelum memutuskan untuk menikah dan punya anak, sebaiknya berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Jadi berkembang baik dalam semua aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah ilmu parenting. Jadi siap secara psikologis sebagai orang tua, siap secara fisiologis reproduksi sebagai seorang orang tua, dan siap secara finansial. Karena kalau tidak punya aspek-aspek ini, anak-anak yang dilahirkan akhirnya nanti menjadi beban buat orang tua, bukan sebagai amanah, bukan sebagai pertanggungjawaban, malah menjadi beban. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.